Baik, selamat datang di video tugas 3 rangkaian digital kelompok 9 implementasi fungsi boolean dengan multiplexer. Sebelumnya izin Bapak, Ibu dosen dan teman-teman untuk perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan anggota kelompok saya Rizky Rashidira Kusuma dan teman saya Muhammad Fauzil Azim. Pada video kali ini kami akan membahas tentang definisi multiplexer dan juga implementasi fungsi dengan multiplexer. Yang pertama, pengertian multiplexer adalah sebuah perangkat dalam rangkaian digital yang memilih satu dari beberapa input dan meneruskannya ke output tunggal. Fungsi utamanya dari multiplexer adalah untuk menghandle banyak data masukan dan memilih salah satu dari semua input tersebut untuk dikirim ke output berdasarkan sinyal seleksi. Cara kerjanya ada input lines I, selection lines S, dan juga output line. Di input line, jumlah input yang dapat dihandle oleh MUX adalah 2 pangkat N, di mana N adalah jumlah dari selection lines. Dan S selection lines ini adalah line yang digunakan untuk memilih input mana yang akan diteruskan ke output. Jumlah selection lines menentukan berapa banyak input yang bisa dipilih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Fauzil Azim untuk bagian implementasi fungsi dengan multiplexer. Sebelumnya suara saya terdengar kan? Ya, terdengar jelas. Oke, sebelum masuk ke tugas multiplexernya, sebelumnya saya akan kembali coba membahas tugas sebelumnya yaitu tentang image yang dimana kami berdua sebagai kelompok 9 ditugaskan untuk membuat image pada kotak nomor 9 itu sendiri. Buat image yang dihasilkan adalah seperti berikut ini, yaitu uh, 0, 3, 4, 5, 8, 9, 10, dan 13. Selanjutnya saya akan menampilkan dua fungsi multiplexer itu sendiri. Untuk fungsi multiplexer itu sendiri, kita mengambil bahwa input yang diambil adalah W, X, Y, Z dan fungsinya adalah A, B, C, D sehingga dihasilkan 10, 01, 11, 10, 11, 10, 01, dan 00. Kita bisa dilihat di sini bahwa fungsi ada beberapa yang terpengaruh oleh Z. Maka kita bisa mengambil dua baris secara berurut-urutan sehingga didapatkan bahwa uh, WX, YZ ketika bernilai 000 maka FY sama dengan Z aksen. Sedangkan WX, YZ ketika bernilai 001 F-nya didapatkan sama dengan Z. Ketika WXY bernilai 010, F-nya sama dengan 1. Ketika WXY bernilai 011, maka didapatkan F sama dengan Z aksen. Ketika WXY bernilai 100, maka didapatkan F sama dengan 1. WXY bernilai 101, maka F sama dengan Z aksen. WXY bernilai 110, maka didapatkan F sama dengan Z. WXY bernilai 11, maka didapatkan bahwa F sama dengan 0. Kemudian dari situ kami rumuskan bahwa ada input berupa S1, S2, S3 dan fungsi keluaran outputnya, fungsi keluaran input yang mendukungnya yaitu I0, I1, I2, I3, I4. Kemudian saya akan tampilkan logismnya. Oke, buat fungsi logismnya itu sendiri, di sini saya tampilkan berupa ada S1, S2, S3 dari inputnya dan input dari fungsinya itu sendiri yaitu I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6. Kemudian kita sambungkan logismnya. Kemudian kita satukan dengan uh, N, lambang N di semuanya dan kemudian dikeluarkan dengan lambang R dan berupa fungsinya. Mungkin bisa kita cek salah satunya ketika fungsinya I0-nya bernilai 1, maka fungsi itu akan bernilai 1.
dan I1 yang bernilai 1, fungsi yang bernilai 1. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di gerbang multiplexernya itu sendiri. Oke, gerbang multiplexernya sudah saya jelaskan. Tadi ada berupa F sama dengan Z, F sama dengan Z aksen, F sama dengan 1, F sama dengan 1, F sama dengan Z aksen, F sama dengan 0, dan F sama dengan Z. Nah, dari situ bahwa kita bisa contohkan ketika uh, Z-nya sama dengan 0 dan semuanya sama dengan 0. Didapatkan bahwa di fungsi sebelumnya maka fungsi keluarannya adalah 1. Dan ini maka benar sesuai dengan apa yang tadi kita contohkan, yaitu 1. Kemudian ketika Z-nya sama dengan 1 dan WXYZ-nya sama dengan 0 semuanya, maka fungsi yang didapatkan berupa 0. Kemudian bisa kita contohkan kembali ketika WXYZ-nya bernilai 001 dan Z-nya bernilai 1, maka didapatkan fungsi yang berjumlah 1. Dan mungkin bisa kita contohkan lagi ketika Z-nya sama dengan 0 dan fungsi WX sama Z-nya sama dengan 001, maka didapatkan fungsi sama dengan 0. Dan kemudian ketika WXYZ-nya bernilai 011 dan Z-nya bernilai 0, maka fungsi yang didapatkan adalah 1. Dan ketika WXYZ-nya bernilai 111 dan Z-nya bernilai 0, maka fungsi yang didapatkan adalah 0. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selebihnya saya kembalikan kepada Rizky Rashid. Baik, terima kasih atas penjelasannya Muhammad Fauzil Azim. Mungkin cukup sekian dari kami, kelompok 9 untuk tugas ketiga. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.